selamat pagi semua. Pagi. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam kita harus mulai belajar. Sebelum kita memasuki ke materi, tolong salah satu memimpin doa kita bersama. Silakan, Pak Ahmad, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mulai belajar. Ini sudah jam 13 ya, 13.00. Nanti kita akan selesai jam 14, tidak lama. Bapak Ibu, sebelum memulai materi, saya akan perkenalkan diri saya. Saya Priantini, saya WI Balai Besar Diklat Sosial Jayapura. Ada yang sudah kenal Bapak Ibu? Sudah. Iya, baik. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang belum. Kalau Ibu dengan Bapak-bapak, saya kira sudah ini ya. Ada namanya, mereka sudah pakai name tag semua ya. Ada Pak Lausman, ada Pak Ahmad. Makasih. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan materi modul 4. Bapak Ibu ingat materi modul 4? Ya. Ini Bapak Ibu, modul 4 yaitu pengenalan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau biasa disingkat PPKS serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu Bapak Ibu pelayanan kesejahteraan sosial itu seperti apa? Baik, ada lagi? Oke, terima kasih, luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Pada hari ini deskripsi materi. Tujuan materi kali ini yaitu ini Bapak Ibu. 1. Masalah sosial. 2. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dan kriterianya, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS dan kriterianya, lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Nanti dengan siapa SDM SLRT dapat bekerja sama dalam melaksanakan atau melakukan layanan rujukan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dialami oleh PPKS. Bapak Ibu, tentunya materi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan SDM SLRT. Kompetensi dasar Bapak Ibu. Setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang masalah sosial, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta lembaga kesejahteraan sosial. Indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta 1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep masalah sosial. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan PPKS atau PMKS Bapak Ibu yang dulu ya, serta kriterianya. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan PSKS serta kriterianya, mampu memahami dan menjelaskan lembaga kesejahteraan sosial atau LKS dan contohnya. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan hanya membahas satu pokok bahasan saja, yaitu mampu memahami dan menjelaskan masalah sosial. Bapak Ibu di sini ada yang tahu masalah sosial itu apa? Ya, terima kasih. Ada yang lain? Luar biasa. Terima kasih. Kalau gitu mari kita lihat bersama. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ini lanjut saja. Bapak Ibu, media pembelajaran kali ini saya akan menggunakan 1 unit laptop PPT yang sudah saya tampilkan, Infocus dan bahan ajar. Bapak Ibu sudah semua memegang bahan ajar ya? Sudah, terima kasih. Metode pembelajaran kali ini Bapak Ibu, karena waktunya cuma sedikit, saya akan menggunakan ceramah dengan tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial Bapak Ibu? Ada yang tahu? Silakan. Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Osman. Luar biasa. Bapak Ibu di sini luar biasa semua ya. Ya. Kita akan lanjutkan. Apa sih masalah sosial itu? Bapak Ibu, saya punya foto. Ini ada anak di pinggir jalan. Kira-kira umur berapa nih Bapak Ibu? 7 tahun. 7 tahun ya Pak Ibu ya. Ya, ini di sampingnya mungkin bisa temannya, bisa adiknya. Yang jelas penampakannya aja sudah tidak mengenakan ya Bapak Ibu.
Masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang ada atau kondisi yang tidak mengenakan dengan situasi yang seharusnya. Bapak Ibu ketika melihat penampakan seperti ini, mengenakan nggak seperti ini? Tidak. Tidak ya. Oke, kita akan lanjut. Masalah sosial lagi. Menurut Jensen Dahlan Ahlis 1986, masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan, atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Kebetulan saya punya foto di sini Bapak Ibu, silakan ke slide, perhatikan. Ya. Bapak Ibu, kondisi seperti ini kita kira-kira ketika anak sekolah menggunakan seragam dan kondisinya seperti ini, kira-kira yang kita harapkan atau bukan ini? Bukan. Oke, terima kasih. Dan di bawahnya juga Pak Sutomo ini 2008. Yaitu sebagai hal yang tidak dibenarkan atau mengganggu seperti ini, tentunya mengganggu. Bapak Ibu sudah lihat di depannya ada apa itu? Ada botol, ada macam-macam ya. Tentu ini sudah pemandangan yang tidak mengenakan. Lanjut Bapak Ibu. Kriteria masalah sosial. Ini Bapak Ibu. Apa sih yang disebut masalah sosial? Apa sih kriterianya? Kriterianya satu, situasi atau masalah harus dialami oleh sejumlah orang. Ingat Bapak Ibu ya, sejumlah orang. Berikut, masalah bersifat interaktif dengan masalah lain. Kemudian tidak berdiri sendiri. Yang terakhir, konsensus. Adanya konsensus Bapak Ibu, atau kesepakatan bahwa situasi tersebut adalah merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan atau yang memerlukan pemecahan masalah secara kolektif. Bapak Ibu, saya akan bertanya ini. Masalah sosial, ini kriterianya seperti ini. Saya mau nanya ini. Ketika Bapak Ibu putus cinta, kira-kira itu masalah sosial atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Bukan ya, karena apa? Karena itu masalah sosial itu seperti dari kriteria tadi, mestinya itu dialami oleh setiap orang. Masalah itu kan dialami oleh saya sendiri, Bu. Terima kasih. Sekarang Pak lanjut. Ketika putus cinta terus ngamuk-ngamuk di rumah, gimana? Itu sebenarnya perilaku atau perbuatan yang tidak tepat. Karena justru itu mengusik kondisi keluarga saya sendiri. Karena menurut saya kurang tepat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Usman, tepuk tangan untuk Pak Lausman. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika tadi kita lihat masalahnya, memang kriterianya ketika dia dialami sendiri, tidak melibatkan orang lain, itu masalah pribadi. Tapi bisa saja dari masalah pribadi ketika dia bergejolak, mengganggu ketentraman orang lain, masuknya nanti di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih detail Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu ya, nanti kita akan ketemu lagi. Berikut. Sekarang jenisnya Bapak Ibu. Nih. Jenis masalah sosial ada dua. Masalah sosial konvensional dengan masalah sosial kontemporer. Masalah sosial konvensional atau masalah sosial tradisional Bapak Ibu. Masalah yang ada, yang sekarang konvensional Bapak Ibu ya, masalah yang ada sejak zaman dahulu. Tidak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi atau pembangunan atau perubahan atau kebijakan politik. Serta dalam perubahan masyarakat Bapak Ibu ya. Kebetulan saya Bapak Ibu ada gambar di sini. Ini kondisi ini kira-kira kondisi ketika penampakannya seperti apa. Kita tidak usah nanya Bapak Ibu, ini ada apa? Pasti Bapak Ibu bisa nebak. Bisa ya? Seorang lanjut usia itu kelihatannya meminta-minta Bapak Ibu di jalanan. Kalau meminta dengan anaknya mungkin bukan masalah sosial ya, memang kewajiban seorang anak. Tapi ini di jalanan Bapak Ibu. Kebetulan ada mobil banyak di sini. Kebetulan saya ambil gambarnya, saya crop. Baik, jenisnya ini Bapak Guru, Bapak Ibu. Masalah sosial konvensional antara lain kemiskinan. Ini contohnya yang ada di foto ini, kemiskinan. Jelas miskin. Kalau tidak miskin nggak mungkin seorang lansia pergi meminta-minta, apalagi di jalan. Yang kedua keterlantaran. Bapak Ibu, keterlantaran di sini ada balita terlantar, ada anak terlantar, ada lanjut usia terlantar. Kemudian keterasingan atau keterpencilan. Tentu saja Bapak Ibu kita telah ketahui bersama bahwa keterpencilan yaitu
sekarang Kementerian Sosial juga sedang berusaha bagaimana orang yang berada di keterasingan itu tadi atau keterpencilan tadi bisa mengakses program-program Kementerian Sosial atau Bansos. Yang berikut Bapak Ibu, kecacatan. Tentu saja nih Bapak Ibu ya, karena keterbatasan kemampuan, tapi juga kita tidak kita juga tidak bisa mengejas ya bahwa suatu kecacatan itu selalu mengakibatkan ketidakmampuan. Ada juga kecacatan yang ada suatu cerita yang Helena ya Pak ya, ada yang pernah dengar ceritanya Helena yang tidak punya tangan dua-dua, kaki dua-dua, tapi dia bisa beraktivitas menggunakan dagu. Itu contohnya kelebihan juga. Makanya Kementerian Sosial juga mengakses kemampuan-kemampuan ketika seseorang mengalami kedisabilitasan. Contohnya juga Kementerian Sosial sekarang penerimaan pegawai negeri itu kemarin juga banyak yang penyandang disabilitas. Ternyata di satu sisi dia tidak lengkap seperti kita, tapi dia punya kelebihan apa yang kita tidak bisa, dia bisa. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, masalah sosial kontemporer bersifat sementara atau sesaat atau baru. Itu sifatnya sementara saja. Contohnya kerusuhan Bapak Ibu. Ini sudah ada gambarnya Bapak Ibu ya. Kita jelaskan dulu masalah sosial tersebut timbul karena berbagai dampak pembangunan atau ketidaksesuaian kebijakan politik serta perubahan perkembangan masyarakat. Di antaranya yaitu kerusuhan sosial Bapak Ibu. Ketika terjadi kerusuhan sosial, tentu saja contohnya kemarin kami di Papua sini ketika ada kerusuhan sosial di Uncen, padahal di Uncen ribut beberapa banser ya Pak ya. Mungkin Bapak yang tinggal di daerah sini tahu, kami di kantor sini tidak tahu apa-apa. Tapi sebenarnya heboh, berita sudah sampai keluar. Tapi Bapak Ibu setelah ditangani polisi, udah dilakukan berbagai macam pendekatan para pendemo, habis Bapak Ibu. Bahkan bekas-bekas bakaran, kerusakan juga langsung bersih. Itu namanya contohnya seperti itu ya. Tadi yang poin A, kerusuhan sosial. Berikutnya anak pang Bapak Ibu. Jadi anak pang itu kalau kita lihat di TV itu ngeri Bapak Ibu ya, mana yang mukanya penuh dengan tatoan, pasti kita ketemu juga takut. Tapi mereka juga punya kegiatan yang positif. Contohnya waktu di Jakarta tanggal berapa itu kita nonton berita, itu mereka membagi-bagikan makanan ringan ke masyarakat. Dan mereka ketika ditanya, dia juga merasa bahwa dirinya ini ditakutin oleh masyarakat. Karena tiap kali ada kerusuhan, pencopetan, sering ditangkap itu yaitu anak pang ketika ditangkap polisi. Jadi mereka juga sebenarnya merasa. Jadi ada sebagian anak pang yang berusaha menunjukkan bahwa anak pang itu tidak semuanya merugikan masyarakat. Saya kira itu sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian yang poin C, keluarga yang bermasalah sosial psikologis. Di sini adanya ketidakserasian antara hubungan di keluarga, yaitu anak dengan orang tua atau terutama di sini dari antara ayah dengan ibu. Ada juga yang antara ayah dengan ibu tuh masih terikat dalam satu perkawinan, tapi ada yang minta maaf ini, ada yang tinggal tidak serumah. Nah ini jelas ketika dia sebagai ibu, sebagai ayah, tentu dia dalam fungsinya sebagai ayah, fungsi sebagai ibu tentu tidak berjalan dengan baik. Kemudian HIV atau AIDS. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, faktor penyebab masalah sosial ada dua, yaitu faktor internal dengan faktor eksternal. Lalu kecacatan, ketunggaan sosial. Ketunggaan sosial tadi ada foto Bapak Ibu ya, ketika anak-anak tadi sudah seharusnya berkumpul dengan keluarga tadi ya. Ada foto di atas saya sebutkan tadi. Ada sudah di sana. Kalau saya mau taruh di sini nanti penuh jadi. Kemiskinan saya punya gambar di sana Bapak Ibu. Betapa beratnya ketika kita miskin ya katanya ini. Tapi mudah-mudahan tidak. Disyukuri. Kalau disyukuri insya Allah sedikit pun jadi cukup. Kecacatan tadi sudah sempat disebutkan Bapak Ibu ya, karena waktu juga ya saya singkat. Kemudian ketunggaan sosial dan sebagainya. Kemudian yang eksternal Bapak Ibu, lingkungan kerja Bapak Ibu.
kemudian lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan masyarakat kita, dan juga lingkungan sekolah ketika usia sekolah. Jadi Bapak Ibu hati-hati, bukan berarti ketika kita di lingkungan itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu tidak semuanya. Tinggal kita bagaimana cara memilih ketika lingkungan itu membahayakan, juga kita harus berusaha mencari yang terbaik. Faktor internal, faktor eksternal. Turun Bapak Ibu di slide, yaitu masalah sosial. Jadi kriterianya, ingat Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu ya. Faktor penyebab luar biasa yang kita harus ingat ini. Faktor internal dengan faktor eksternal. Baik Bapak Ibu, boleh mengingat kembali apa yang kita pelajari dari awal tadi Bapak Ibu? Tentang masalah sosial. Terima kasih. Ada lagi? Kriterianya seperti apa tadi? Baik, terima kasih. Ya, luar biasa. Bapak Ibu cukup sekian, terima kasih ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi nanti untuk materi berikutnya kita akan sambung besok. Cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya tolong ditutup doa tadi, karena kita waktu pembukaan kita doa bersama. Ketika kita sudah selesai juga kita bersyukur sudah bisa menyelesaikan materi pada hari ini. Kita akan lanjut materi berikutnya esok hari. Cukup sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi mungkin kurang paham atau kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dipimpin doa. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.